Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala al-musannif Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullahu ta'ala fi Safinatis Shalah, masih dalam mubtilatis shalah, pembatal-pembatal salat. Qala rahimahullah ar-rabi', pembatal salat yang keempat, ay yataharraka harakatan wahidah. Jadi perbaiki di situ, bukan ha ya, tapi tamarbutoh, pakai tamarbutoh. Ay yataharraka harakatan wahidatan mufritatan, itu. Au salasa harakatin mutawaliyah amdan kana au sahwan au jahlan. Baik. Pembatal salat yang keempat adalah ayyataharraka harakatan wahidah mufritah. Bergerak dengan satu kali gerakan yang berlebihan. Mufrid. Bergerak dengan satu kali gerakan yang berlebihan atau tiga kali gerakan berturut-turut. Tiga kali gerakan berturut-turut. Amdan kana, baik bergeraknya sengaja, batal sholatnya. Au sahwan, atau lupa dia bergerak dalam sholatnya, batal sholatnya. Au jahlan, bahkan walaupun dia tidak tahu hukum, batal sholatnya. Iya, sengaja, tidak sengaja, tidak tahu hukum, batal sholatnya. Kapan? Kalau bergerak tiga kali berturut-turut dengan gerakan yang ringan, atau satu kali bergerak tapi gerakannya yang berat. Taib. Sebelum kita lanjut, mengapa gerakan semacam ini membatalkan sholat? Kalau dia bergerak berarti dia melakukan gerakan di luar dari apa? Gerakan sholat. Sholat ini punya hayat, punya apa, tata cara, kaifiyat, ya. 6. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah puasa kan cuma nongkrong doang, nggak membatal puasa. Ya. Kemudian apa namanya, zakat, demikian pula salat ada tata caranya, ada kaifiatnya, yang mana satu dengan yang lainnya saling terkait. Karena itulah kalau kita melakukan suatu gerakan, tiga kali gerakan di tengah-tengah gerakan salat, itu dianggap memutus nazam salat. Ya, memutus apa? Hayat dan keteraturan dan apa ya, namanya bahasanya. Ya. Mafhum ya? Jadi dia punya kaifiat, punya hayat, punya apa namanya, anzimah ya, keteraturan begitu. Kalau kita melakukan amalan tiga gerakan berturut-turut di antaranya, itu merusak tatanannya, itu. Jelas? Itu merusak apa? Tatanannya, sehingga membatalkan sholat. Ya. Iya. Udah ya? Makanya membatalkan sholat karena mengganggu, merusak ritme sholatnya. Jadi sholat sudah ada gerakannya, ritmenya. Kalau kita melakukan gerakan di tengah-tengahnya tiga kali, itu merusak, memutus apa, ritme dari sholat tersebut. Baik. Kata beliau rahimahullah, bergerak satu kali gerakan yang mufritah, membatalkan sholat. Kapan satu gerakan dikatakan mufritah? Kata para ulama, kalau dia apa namanya, ketika bergerak seluruh tubuhnya. Bergerak seluruh apa? Seluruh tubuhnya. Itu mufritah. Misalnya dia apa? Wasbah. Dia melompat. Ini bergerak seluruh tubuh. Satu kali lompat saja batal sholatnya, walaupun cuma satu kali. Jelas? Atau misalnya apa namanya? Ada serangga misalnya, atau ada apa, ular atau yang semacamnya. Ada sapu di dekatnya, kemudian ketika dia pukul bergerak semua tubuhnya begini. Semua tubuhnya bergerak. Itu namanya apa? Gerakan yang mufrid. Yakni ketika dia bergerak seluruh tubuhnya bergerak, atau sebagian besarnya. Jelas sampai sini? Ini namanya apa? Mufridah. Kapan dia bergerak seluruh tubuhnya ikut bergerak? Jelas, seperti melompat atau memukul sampai seluruh tubuhnya bergerak, maka ini apa? Dihitung satu gerakan yang mufrid dan membatalkan sholat.
walaupun cuma satu kali. Walaupun cuma apa? Cuma satu kali. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak mufridah? Bergerak satu-satu anggota tubuhnya, sebagian anggota tubuhnya bergerak. Itu apa? Tidak mufrid. Kata beliau, kalau tidak mufrid, maka nanti membatalkan sholat kalau 3 kali gerakan dan 3 kalinya ini berturut-turut mutawaliyah. Mutawaliyah. Jadi sampai sini. Mutawaliyah yang dimaksud dengan mutawaliyah di sini adalah gerakan kedua masih berhubungan dengan gerakan pertama. Gerakan ketiga berhubungan dengan gerakan kedua. Itu namanya mutawaliyah. Walaupun tidak berada di satu rukun. Walaupun tidak berada di satu rukun. Misalnya dia sholat, ketika berdiri dia merasa kopiahnya miring, ya, songkoknya miring, diluruskan. Udah sholat. Setelah itu ruku. Setelah itu itidal, dia masih merasa ini, dia perbaiki lagi kopiahnya. Ini dihitung satu, bersambung atau tidak dihitung bersambung? Dihitung bersambung karena masih berhubungan dengan yang pertama. Ya. Kemudian berdiri ke rakaat yang ketiga, ke rakaat kedua, dia perbaiki lagi. Batal sholatnya. Jadi yang dimaksud 3 kali berturut-turut bukan maksudnya berturut-turut berdekatan, tapi kata para ulama mutawali yang maksudnya gerakan yang kedua berhubungan dengan yang pertama, yang ketiga berhubungan dengan yang kedua. Contoh lain, dia masbuk di shaf ketiga, ketiga. Kemudian ketika masbuk, orang di depannya pindah, dia maju ke depan karena orang di depannya dijadikan sutra lagi. Satu. Setelah itu orang di shaf kedua, orang di shaf pertama minggir lagi. Ke depan dinding 2 langkah, dia maju 2 langkah. Di rakaat berikutnya misalnya, maka ini batal sholatnya. Yes, batal sholatnya. Sudah 3 kali melangkah. 3 kali apa? 3 kali melangkah. Bahkan para ulama mengatakan ini dihitung 1, ini dihitung 2, ini dihitung 3. Dah, batal sholatnya. Yes? Jadi bukan hitungannya langkah 1, 2, bukan begitu. Baik? Kalau dia melangkah begini, 1, 2, 3. Bahkan kalaupun dia jalan di tempat, 1, 2, 3, batal sholatnya. Hatta walaupun jalan di tempat. Jelas? Ini kaki, karena kan kenapa dihitung angkat sama turunnya, ya? Ya, dikarenakan kaki itu jarang bergerak. Kalau sholat kan jarang bergerak kaki. Beda kalau tangan kan gampang bergeraknya. Makanya kalau tangan hitungannya lebih longgar. Kalau dia begini, garuk begini, garuk ini gerakan 1, kembali tetap 1, tidak dihitung 2 ini. Beda kalau kaki, ini 1, balik 2. Angkat 1, turun 2. Kalau tangan gini, misalnya dia menggaruk sini, balik lagi tetap 1, dihitung 1 ini. Tidak dihitung 1, 2, enggak. Kenapa? Karena tangan lebih sering bergerak memang dalam kondisi normal, makanya diberikan rukhsah. Ya. Kalau tangan pergi sama pulangnya dihitung 1. Kalau kaki pergi sama pulangnya dihitung 2. Ya, dihitung 2. Baik. 3 kali gerakan berturut-turut. Ini membatalkan sholat. Bagaimana contoh yang tidak berturut-turut? Ya, tidak berturut-turut misalnya masalan dia bergerak. Ya. Kemudian ketika dia ruku misalnya HP-nya mau jatuh misalnya, dia ambil, dia turunkan. 1. Sampai ini. Terus yang kedua misalnya masalah dia terganggu dengan serangga begitu, nyamuk atau lalat, dia usir gini.
Dah, dua. Ini tidak berhubungan satu dengan yang lain. Jelas sifatnya berbeda kan? Ini satu untuk apa tadi? Barangnya, satunya untuk ya. Yang ketiga mungkin diperbagi kopiahnya. Nah, ini 3 kali tapi tidak dianggap berturut-turut. Kenapa? Karena tidak berhubungan secara urf. Secara urf ini 3 gerakan tidak berhubungan satu sama lain. Kalaupun berdempetan, tapi itu tidak dianggap dempetan apa mutawali secara urf, nggak dikatakan membatalkan. Sebagaimana walaupun tidak berdempetan, kalau dikatakan berhubungan batal, dianggap berurutan. Jelas sampai sini? Baik. Secara umum bergerak dalam sholat hanya membatalkan dengan beberapa syarat. Bergerak dalam sholat hanya membatalkan dengan beberapa syarat. 1. Syarat yang pertama, salatu harokat au harokatun mufridah. Ini belum diisi ya? Sudah ya? Nabas. Nanti aja. Jadi syarat yang pertama 3 kali bergerak atau 1 kali bergerak yang mufrid. Apa tadi mufrid? Ya, yang semua anggota tubuhnya bergerak. Sebentar ini, nanti. Jelas? Imma 3 kali gerakan atau 1 kali gerakan berat. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, kalau dia 3 kali gerakan, harus syaratnya apa? Mutawaliyah. Berturut-turut. Ini mutawaliyah kembali kepada 3. Kalau 1 kan tidak berturut-turut kan, karena 1. Jadi kalau dia 3 kali, 3 kalinya harus mutawaliyah, berturut-turut. Apa maksudnya berturut-turut? Beriringan. Yakni yang kedua berhubungan dengan yang pertama, yang ketiga berhubungan dengan yang kedua secara urf. Syarat yang ketiga, bi'udhuin kabir, dengan anggota tubuh yang besar. Jadi yang dihitung 3 kali bergerak adalah anggota tubuh yang besar. Mana anggota tubuh yang besar? Tangan, kaki 2 sama kepala. Kepala. Ini anggota tubuh berat. Karena gini ya. Bergerak. Jelas? Dihitung. Kita dihitung. Kalau dia misalnya bengong dia terus nolai begini, enggak, 1 bergerak dia. Jelas? Baik. Artinya kalau gerakannya dengan udhun shogir, ini lawannya, tidak membatalkan. Udhun shogir, anggota tubuh yang kecil, maka tidak membatalkan sholat biar bagaimana banyaknya, biar banyak sekali. Yang penting dengan anggota tubuh yang kecil. Contoh anggota tubuh yang kecil, bola mata. Ini bola mata biar noleh berapa kali begini kan bergerak juga. Baik, bola mata ini udhun shogir. Apalagi kelopak mata ini biar berkedip berapa kali kan bergerak namanya. Berkedip berapa kali biar berapa kali banyaknya, tidak ada masalah. Ini juga bergerak. Tidak membatalkan sholat biar sampai 10 kali. Kenapa? Karena kelopak mata udhun shogir. Apalagi anggota tubuh kecil, jari jemari ini, dia kakinya misalnya tidak bergerak, cuman kakinya apa dia gini-gini ke bawah. Nah, dalam sini. Atau tangannya bergerak. Makanya orang dalam sholat ketika dia menggerak-gerakkan jari seperti ini tidak batal sholatnya, tapi makruh. Dalam sini, dia menggerak-gerakkan, ya, gerak-gerakkan jarinya, sholatnya makruh. Tapi apa? Tidak batal. Ini biar bagaimana banyaknya. Kenapa? Karena ini anggota tubuh yang kecil. Nah. Jelas sampai sini? Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, bila hajah.
tanpa ada hajat. Kalau ada hajat, misalnya dia punya penyakit gatal, sedikit gatal, garuk, bergerak, ya, bergerak lagi. Biar berapa kali nggak ada masalah, karena ada hajat. Ada hajat. Itu pun kalau mau aman dalam menggaruk, jangan bergerak begini. Kalau begini kan dihitung satu, dua, gitu ya. Mending jari-jarinya saja yang bergerak begini. Kalau jari-jari yang bergerak kan tidak dihitung, ya. Tapi kalau begini yang bergerak dihitung. Ya. Itu kalau ada hajat ya. Kalau tidak ada hajat dihitung. Tapi kalau ada hajat, biar begini sebenarnya tidak dihitung. Cuman amannya jarinya saja yang bergerak. Karena jari tidak dihitung, biar bagaimana gerakannya. Jelas? Begini kalau menggaruk. Jadi jangan begini. Kayak gini saja. Itu kalau punya penyakit gatal. Tapi kalau cuma gigit nyamuk dan gatal yang masih bisa ditahan, ya udah tahan. Atau kalaupun garuk, ya tadi pakai tangannya saja, jarinya saja yang bergerak. Jangan tangannya. Udah? Nah, ini 4 syarat apa namanya? 4 syarat gerakan dalam sholat membatalkan. Baik. Terus setelah. Betul. Mana waktu tadi kemarin kita sholat tindakan orang sebagai pembatas sholat. Kemudian orang itu pergi kita. Yang nggak usah cari, nggak ada. Sutra dalam sholat sunnah, tidak wajib. Tidak ada kewajiban mencari. Apalagi kalau dia sudah pergi. Ya. Sebelum kamu sholat, sebelum mulai sholat disunnahkan ada sutra. Ya. Kalau hilang ya sudah, hukumnya sunnah, tidak perlu, bukan uzur untuk bergerak. Ingat ya, gerakan ini sengaja, tidak sengaja, bahkan tidak tahu hukum, batal sholatnya. Karena memutuskan nazam sholat. Karena itu biar tidak tahu hukum. Misalnya tadi ada orang melangkah dalam sholat, biar nggak tahu hukum, batal sholat. Karena orang lihat ini orang ngapain melangkah dalam sholat. Jelas? Ini melangkah kalau sampai 3 kali gerakan ya. Kalau cuma 1 kali misalnya ya sudah, tidak masalah. Bergetar, nggak masalah. Artinya itu bukan karena keinginan sendiri, karena kan bergerak tiba-tiba gitu. Kadang-kadang orang sholat begini nih. Nah ini kalau begini sudah bergerak semua tubuhnya begini. Ya, atau kadang ini jelas bergerak ini, batalkan sholatnya. Ya, dikit-dikit. Atau ada orang yang tidak jelas cuman pengen jenggotnya, ngapain pengen jenggot sini? Ini batal sholatnya. Jelas sampai sini? Enggak dibutuhkan, ngapain? Jelas? Ini membatalkan sholat, gerakan seperti ini. Tidak ada kebutuhan dan dengan anggota tubuh yang besar. Kalau misalnya ada yang kosong softnya, tidak ada masalah melangkah. Kalaupun misalnya mengharuskan berapa langkah, ada hajat. Misalnya saya sholat berdua, 1 orang belakang, datang orang ketiga ditarik ke belakang, mundur. Ya, dia mundur ke belakang. Baik? Itu pun diminimalisir. Artinya kalau ada soft di tengah kosong, siapa yang paling sedikit langkahnya dia yang bergerak. Yang kira-kira kalau saya bergerak ke sana banyak, nggak usah bergerak. Tugas yang lebih dekat yang bergerak. Gitu. Atau yang jauh dari imam yang bergerak mendekat ke imam. Gitu. Ya, jangan bergerak dalam sholat. Kalau ini Ustaz, misalnya kita sholat dengan pakaian yang agak pendek, kemudian kita setelah rukuk misalnya selalu memperbaiki, takutnya tersentak orang. Sependek apa sih? Baju kaos yang itu. Kalau dari situ ya dari awal dia mufrid. Kapan kelihatan auratnya batal sholatnya? Langsung batal. Biar dia tidak bergerak, batal sholatnya. Ya, kenapa? Dari awal dia mufrid. Artinya dia sudah tahu pakaian ini ada kemungkinan kalau saya rukuk kelihatan, terus dia biarkan. Jelas? Ketika dia rukuk betul-betul kelihatan, batal sholatnya, walaupun ditutup segera saat itu.
Kenapa dia bukan mufrid, muqassir. Dia melalaikan, sudah jelas ini bakal kelihatan, masih dipakai. Jadi batalnya bukan gara-gara bergeraknya itu, gara-gara kelihatan auratnya. Ya. Mana kalau orang lain yang kasih bergerak tidak, kayak itu yang kalau sendirinya di belakang kan Tidak ada masalah, itu hajat. Sebagaimana kalau dia sholat sendiri di belakang soft, dia tarik orang dari soft depan ke belakang bersama dia, nggak masalah, boleh. Karena hajat, kebutuhan. Ini dimakruhkan sholat sendirian di belakang soft. Misalnya saya datang, soft sudah penuh di depan. Saya kalau sendirian di belakang, makruh, saya tidak dapat pahala berjamaah. Mas, sholat saya bisa bermakmum bersama imam, tapi saya tidak mendapatkan pahala jamaah karena saya sendirian di belakang soft. Maka caranya saya takbiratul ihram baru tarik orang dari depan. Cuman yang ditarik orang yang tahu hukum, biar tidak aku tarik. Ya. Kalau dia tahu hukum kan, oh saya ditarik. Kalian kasihan sendirian di belakang, ya mundur dia. Gitu. Tapi kalau tidak ada yang tahu hukum, ya udahlah. Bismillah aja. awalnya sholat berdua, setelah datang yang ketiga lagi dia berjajar di kanan sama kirinya sejajar. Enggak, imamnya agak depan kan? Ya enggak apa-apa, bisa apa. Itu cara yang kedua, bisa seperti itu. Cuman kalau seperti itu imamnya yang maju ke depan. Kalau masih bisa maju ke depan, Kalau pas sebelum ini, yang satu orang ini tahu hukum, terus ditarik ke belakang, sampingnya ini dua orang nggak tahu hukum, jadinya dia juga mau merapatkan takutnya batas waktu. Harus mundur juga maksudnya? kalau misalnya ada di belakang pas imam, sampingan semua nggak tahu. Sudah full tapi soft di depan. Ada orang di belakang sendirian. Ya udah mundur belakang terus. Ya mereka merapatkan ya. Merapatkan soft hukumnya sunnah. Jadi tidak perlu sampai rapat-rapat kaki juga. Yang penting kan yang sunnah anehnya kan lurus mata kaki. Ya begini paling bergerak sedikit sudah aneh kembali. Jelas? Kalau mau merapatkan dalam sholat itu yang dirapatkan mata kaki bukan kelingking. Biar kelingkingnya rapat. Kalau mata kakinya tidak rapat, dia nggak tidak rapat. Jelas? Biar kelingkingnya rapat begini nih. Tapi mata kakinya jauh, itu tidak rapat namanya. Jelas? Tidak rapat. Yang kanan kiri, tidak tahu hukum. Insyaallah. Ya kalau ada kemungkinan ihtimal seperti itu ya sudah. Ya, kalau dia tidak mau mundur, tidak usah ya. Di belakang juga harus paham. Mungkin ya sudah kalau para tahu hukum. Ya, ala kulli hal seorang kalau dalam konteks seperti itu ya masalah niat saja. Masalah niat. Ya, seorang dihisab diberikan pahala berdasarkan niatnya. Dia tidak melakukan itu karena menghindari mudarat yang lebih besar ya sudah mungkin. Allahu a'lam. Dah. Kalau yang tadi yang bilang kabir tadi walaupun ada satu kali. Udhun kabir 3 kali. Jadi itu udhun kabir 3 kali semua. Kalau satu kali gerakan yang besar pasti pakai udhun kabir kan karena bergerak semua. Tidak mungkin pakai udhun sagir 3 kali besar, 1 kali yang besar, 1 kali yang berat. Baik. Al-khamis, pembatal salat yang kelima. Ay ya'kula aw yashraba qalilan amdan fa in kana sahwan aw jahlan wa udhrun lam Kenapa wa udhrun? Fa in kana sahwan aw jahlan wa udhrun afwan. Fa in kana sahwan aw jahlan wa udhira diberikan uzur maksudnya.
lam tabtul bil qalil wa batalat bil katsir. Kata beliau, makan atau minum sedikit sengaja batal sholatnya. Makan dan minum walaupun sedikit tapi sengaja batal. Kalau dia makan atau minum karena lupa atau tidak tahu hukum dan dia diberikan uzur pada ketidaktahuannya, maka tidak batal sholatnya kalau sedikit dan batal sholatnya kalau banyak. Apa yang dimaksud dengan makan dan minum dalam sholat? Yang dimaksud tentunya di sini adalah menelan sesuatu. Jelas? Menelan sesuatu. Menelan sesuatu itu membatalkan sholat dengan rincian. Sudah ini? Misalnya dia sholat, tiba-tiba masih ada sisa makanan nyelip di giginya, kemudian ketika dia keluarkan dia telan. Iya, dia telan. Itu namanya apa? Makan. Atau dia habis minum sirup, habis minum susu, langsung pergi sholat. Di tengah-tengah sholat dia masih ada rasa lemaknya susu itu di langit-langitnya, atau masih ada kerasa manis-manisnya sirup di mulutnya, kemudian dia telan bersama dengan ludahnya. Nah, ini minum, dianggap minum. Jelas? Itu yang dimaksud makan dan minum di sini. Ya, walaupun tentunya masuk juga kalau ada orang suapin dia makan, itu juga jelas masuk lagi. Ya, makan dan minum. Jadi yang dimaksud dengan makan dan minum di sini menelannya. Jelas? Menelannya, bukan mengunyahnya. Kalau mengunyah itu masuk di hukum bergerak 3 kali. Karena ini termasuk udhun kabir yang jarang bergerak dalam sholat. Ini kalau kita mengunyah, baik, dia mengunyah 3 kali batal sholatnya, walaupun makanannya dia tidak telan. Jelas? Jadi bedakan antara mengunyah sama menelan makanan. Kalau dia mengunyah walaupun dia tidak makan, itu masuknya di pembatal sholat yang keempat tadi. Berapa? Ya, yang keempat, yang bergerak 3 kali itu mengunyah. Tapi kapan dia telan? Masuk di pembatal yang kelima, makan dan minum. Apakah menelan makanan ataupun minuman walaupun bersama dengan ludah dia telan membatalkan sholat atau tidak? Tergantung. Al-akal atau al-uklu dan asyurbu. Al-uklu itu makanan, menelan makanan maksudnya. Ada 2. Yang pertama, amdan, sengaja. Yang kedua, sahwan dan jahlan. Menelan makanan dengan sengaja, amdan, dan menelan makanan sahwan, tidak sengaja. Bagaimana maksudnya tidak sengaja? Misalnya dia ada nyelip di giginya, dia keluarkan pakai lidahnya, dia niatnya mau mengeluarkan, tapi nggak sengaja ketelan. Apalagi kalau misalnya sudah sampai di sini nih, dia gerakkan ininya, rahangnya untuk keluar. Kalau gini kan biar bergerak rahangnya banyak, nggak ada masalah karena hajat, dia harus keluarkan itu. Kita sampai sini, biar rahangnya bergerak untuk mengeluarkan makanan, nggak masalah, hajat tadi, ada hajat. Dia pas mau keluarkan nggak kesengaja ketelan, ya sudah, itu namanya apa? Sahwan. Kita sampai sini. Atau jahlan, tidak tahu hukum, dia kira ada nyelip, langsung ditelan, dia tidak tahu hukum, dia tidak tahu kalau itu membatalkan sholat. Masa ya tidak kepikiran itu membatalkan sholat. Das wa udhir, dengan syarat ketidaktahuan hukumnya diberikan uzur. Misalnya dia orang baru masuk Islam, ya mana tahu dia yang kayak gitu, ya kejahilan orang yang baru masuk Islam dikasih uzur. Jelas? Atau dia sudah lama masuk Islam tapi bukan pembelajar dan juga tidak ada akses untuk bertanya, dia tidak tahu siapa yang bertanya, tidak ada kenalan dan seterusnya. Ya, jauh dari ulama. Ya masuk ulama di sini penuntut ilmu, tidak mesti ulama, penuntut ilmu yang sudah tahu hukum. Dia tidak tanya, tidak ada tempat bertanya. Atau memang karena dia tidak kepikiran sama sekali. Intinya dia tidak tahu hukum.
Jelas? Nanti jahalan dibahas di tempat di kitab yang lain insyaallah, masalah udzur bil jahal dalam masalah ini. Nanti insyaallah kita bahas. Saya tidak mau diperluas di sini. Baik, intinya tidak tahu hukum atau lupa. Apa hukumnya? Kalau dia menelan dengan sengaja, tak betul salat. Batal salatnya secara mutlak. Mau banyak yang ditelan, mau sedikit, batal. Yang sering muncul dalam masalah ini darah. Gusinya berdarah. Jelas? Di sini gusinya berdarah, dia wajib untuk membersihkan. Kalau darahnya tidak mau berhenti kecuali dia pergi cuci pakai air, dia batalkan sholatnya. Jelas? Dia batalkan sholatnya, pergi cuci. Kapan dia menelan darah, batal sholatnya. Darah najis plus dia berdosa. Ya, dia berdosa. Tapi kalau misalnya diambil kain, biar bagaimana bergeraknya, dia bawa kain atau tisu, dia bergerak, kemudian dia rasa oh sedang darah lagi, ya sudah. Sudah sampai sini? Iya. Kain misalnya, oh sudah darah lagi. Ini biar bergerak banyak nggak masalah, ada uzur, menghilangkan najis. Tapi tisunya jangan dikantongin. Nah, kenapa? Kapan dikantongin batal sholatnya? Karena dianggap apa? Membawa najis. Syarat sah sholat tidak boleh ada najis pada pakaian tubuh dan tempat, termasuk membawa najis, tidak boleh, batal sholatnya. Jelas? Kalau Uang kenapa? kan barang kotor juga kadang. Ya kalau tidak najis tidak masalah. Kalau ada najisnya tidak boleh dibawa di sholat uang. Kira-kira kena najis. Gimana orang yang membaca bacaan di dalam kayak terlalu buka mulutnya, apakah itu juga bergerak di hari? Enggak masalah. Enggak masalah. Apa tidak dihitung seperti itu. Dia membaca, cuman walaupun berlebihan, tapi dia membaca. Tapi asalnya bergerak untuk membaca. Adapun masalah kelebihannya enggak. Ya. Baik, kita kembali dulu. Jadi kalau dia telan dengan sengaja, batal sholatnya. Mau banyak, mau sedikit, mau suci, mau najis, kayak darah, batal sholatnya. Jelas? Kalau dia menelan dalam keadaan tidak tahu hukum atau lupa, maka dibagi hukumnya. Kalau dia qalil atau dia katsir, banyak. Kalau dia qalil, la tabtul, tidak batal. Kalau katsir, tabtul, batal sholatnya. Biar tidak sengaja, kalau banyak batal. Ya. Bagaimana itu banyak? Nih kata para ulama segini. Ya kalau kita mulut yang biasa kita kunyah anggaplah segini ya. Ya, apa bahasanya? Kalau orang Bugis bilang setimpu ya. Iya, seginilah. Hah? Permen banyak. Menelan permen maksudnya dalam sholat gimana itu? Ya kuliah kalaupun terjadi banyak, biar tidak sengaja ketelan batal sholatnya. Das? Kalau yang nyelip-nyelip begitu, tidak sengaja ketelan, ya sudah. Tapi kalau sengaja, biar nyelip batal. Makanya dikeluarkan. Kalau didapatkan dikeluarkan. Enggak apa-apa ya, kan bukan najis, kecuali darah tadi. Keluarkan. Taib. Udah. Ini kesimpulan pembatal yang kelima. Ayyakula aw yashraba qalilan amdan, makan dan minum sedikit tapi sengaja. Nah ini keadaan yang pertama. Fa in kana sahwan aw jahlan wa udhir, dan dia diberikan udzur pada kejahilannya, lam tabtul bil qalil, la batal kalau sedikit. Ya, wa tabtul bil katsir, dan batal kalau banyak. Taib. Pembatal salat yang kelima. Gimana kalau misalnya kayak kita lagi dulu batuk, ada dahak atau ganjil di itu. Sama hukumnya. Sama hukumnya ini. Dilap di baju. Iya. Kapan ditelan dahaknya dengan sengaja, batal salatnya. Dianggap makan. Ya. Kalau dilap di baju itu dianggap membawa najis. Enggak lah, dahak kan bukan najis. Dahak bukan najis. Cuman beda dengan ludah. Kalau ludah kan dalam sini, dahak kan unsur asing, unsur bukan yang sering ada dalam mulut. Makanya kalau orang puasa dia telan dahaknya batal kan kalau dia telan dengan sengaja.
batal puasanya. Hah? Enggak, kalau dia sudah ke mulut maksudnya, kan mulut, ke telan. Tapi kalau dari otak dahaknya langsung turun ke telan, enggak batal, enggak masalah. Karena dia tidak keluar di haddul zahir, tidak keluar ke mulut. Tapi kalau keluar ke mulut baru ditelan, batal salatnya. Dianggap makan. Tapi kalau kita tarik misalnya, ya, atau karena flu atau apa, langsung dia tidak ke mulut, langsung ke telan, maka yang seperti ini tidak batal salatnya. Baik. Ada Ustaz? Ada Ustaz? Baik, sedikit. As-sadis yang keenam, fi'lu syai'in minal muftirat min muftiratis shaim ghairal akli wasyurbi. Melakukan pembatal-pembatal puasa selain makan dan minum. Melakukan pembatal-pembatal puasa selain makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum ini rinciannya. Ya. Ini rinciannya makan dan minum. Kalau makannya amdan sengaja batal. Kalau menelannya tidak sengaja, Ustaz. Baik, pembatal puasa, misalnya apa pembatal puasa? Misalnya ini masuk apa dari ini masuk dari korek telinga nih, ya. Dia korek telinga terlalu dalam kan? Ini puasa kan tidak boleh, batal puasanya. Batal puasanya. Misalnya dia sholat terus entah ngapain, ada orang colok misalnya agak ke dalam telinganya, udah batal sholatnya. Batal sholatnya. Nah, karena ini dianggap apa? Pembatal puasa kan? Apa kemarin patokannya puasa, pembatal puasa? Dukhulu ainin ya fi ila wusulu ainin ila jaufin min manfadhin maftuh. Masuknya zat dari luar ke dalam jauf tubuh melalui lubang yang terbuka, Baik, maka itu membatalkan salat. Baik. Naktafi, wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal.